Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube saya Arisi Double S Double E. Aduh. Oke guys, di video kali ini saya ditemani sahabat saya nih. Namanya siapa Kang? Oke, nama saya Mustafa, saya dari Lampung. Dari Lampung. Iya. Di Korea sudah berapa tahun Kang? Kalau saya sih di sini udah hampir sekitar 5 tahun lebih, menginjak 6 tahun di Ansan. 5 tahun? Iya, 5 tahun. Berarti sama dapat visa corona tambahan 1 tahun itu ya berarti ya? Iya, kebetulan kan kemarin kan ada itu kan musibah corona itu kan di Korea Selatan ya, mengakibatkan dapat itu visa corona tambahan 1 tahun. Wah, kalau aku nggak dapat Kang. Belum beruntung aku. Tapi kan bisa datang lagi ke sini. Iya, alhamdulillah. Banyak hikmahnya di balik setiap kejadian. Iya, betul, bisa ke sini lagi. Dari mana? Dari Lampung? Iya, dari Lampung. Saya banyak sih rombongan kalau satu LPK sih kalau diceritain gitu ya. Dari Lampung ya, kalau dari LPK sendiri ada 17-an atau 17 orang. Tapi sekarang udah pada pulang ya, ada yang mau reentry, ada yang sudah berkeluarga, jadi ya ada yang tetap di Indo, jadi ada yang mau kesini lagi. Lampung asli atau Lampung palsu? Biasanya mix sama Jawa. Tapi bisa Jawa kan tapi? Bisa. Bisa. Iso. Akeh isoi mas. Oh, bisanya. Soalnya itu masyarakatku banyak kan orang Jawa. Oh, berarti apa ya namanya transmigrasi apa gini? Transmigrasi. Bukan transformer kan? Iya, begitulah. Oke. Kok bisa sampai Korea ini? Ceritanya dulu gimana, Mas? Apa lihat apa tetangga mobilnya yang lewat depan rumah atau melihat apa brandingnya yang apa orang yang pulang dari Korea memakai Under Armour ini? Masya Allah. Sebenarnya kalau di Lampung itu ya Mas, untuk ex Koreanya itu sangat minim. Jadi kalau kita mau berkaca sama orang Koreanya, contoh ex Korea di Lampung itu ya kita nggak bisa. Sebenarnya dulu aku mau ke luar negerinya antara Jepang sama Korea itu. Nah, jadi pas habis lulus dua negara itu kan. Tapi setelah dilihat-lihat dari list tesnya yang cocok menurutku ya di Korea kan, dari bahasa juga Jepang kan cukup kesulitannya cukup banyak gitu kan ya, dari 4 bahasa atau 3 bahasa gitu. Terus ada tes matematika, tes fisik dan lain sebagainya. Nah, jadi menurutku tes yang mudah itu ya di Korea Selatan. Jadi untuk mencari kemudahan dan yang paling cepat lah intinya. Jadi itu sih. Kalau dari dilihat dari siapa ya karena termotivasi dari diri sendiri sih. Karena keinginan diri sendiri. Pertama sih lihat orang kerja di luar negeri kayaknya enak gitu. Nah, gitu. Tapi bukan dari ex Koreanya, tapi kayak kerja di luar negeri gitu aja sih. Gitu. Kalau aku dulu keinginan ke Korea itu dulu spontan, Mas. Kenapa itu? Kalau dulu saya itu kan dulu kan kerja di elektro saya. Terus gimana ya caranya buat ngumpulin modal nanti buat buka usaha seperti itu. Terus saya berpikir juga nanti kalau kerja di Indonesia itu membutuhkan waktunya yang lama. Betul. Nah, maka dari itu saya kepikiran di antara dua seperti jenengan itu, antara Jepang sama Korea. Nah, kebetulan di apa ya? Saya cari-cari di internet gaji gaji di luar negeri yang paling banyak. Ternyata munculnya ada 2, Jepang sama Korea. Nah, terus akhirnya saya searching itu yang di Facebook itu info Korea Selatan. Ternyata ada grupnya ternyata habis itu. Terus saya gabung di grup itu, terus saya langsung masuk ke grup. Ternyata ada tetangga saya, tetangga desa lah intinya gitu. Terus saya coba mengikuti orang tersebut, terus saya japri, Mas kok saman saman sudah di Korea Mas ya? Oh iya kok tahu. Nah ini saya tahu dari grup ini. Oh iya, gimana Mas? Oh iya saya mau tanya-tanya boleh nggak? Boleh. Oh terus boleh minta nomor teleponnya nanti saya hubungin. Nah dari setelah itu ya, langsung saya keinginan lebih mendalami lagi lah seperti itu. Ternyata dari mulai itu saya diarahkan ke sini. Saya itu pertama itu diarahkan bagaimana prosedurnya.
Oh, oke, prosedur oke. kerja ke Korea itu seperti apa. Nah, seperti apa saya cari, ternyata seperti ini. Harus ujian dulu, harus lulus ujian dulu. Nah, itu harus syarat utama, harus lulus ujian. Ya, dapat sertifikat itu kan. Maka dari itu saya saya belajar otodidak pertama. Sebelum masuk LPK saya belajar otodidak seperti itu. Nah, ini kebetulan bicara LPK ya. LPK di Lampung itu banyak yang tanda kutip lah ya. Saya bicaranya. Oh iya. Itu kalau teman-teman harus nyarinya harus benar-benar pintar sih. Ini misalnya penontonnya ada dari Lampung juga kan, atau dari manapun lah cari LPK itu harus benar-benar yang amanah. Yang pertama itu ditanyain, yang penting nggak ada penahanan ijazah atau penahanan surat-surat yang asli gitu. Itu yang kalau menurut saya kita jadi kayak terpenjara di LPK tersebut sih. Kalau misalnya nanti ada apa-apa, biayanya biasanya kenaikannya lebih tinggi dibandingkan LPK yang lain. Iya, oke. Itu sih. Berarti intinya kalau untuk Mencari atau iya, misalkan menaruh dokumen asli itu jangan. Jadi tanyain dulu di LPK tersebut kalau misalnya ciri-cirinya tersebut kayak gitu ya, banyak faktor sih ciri-cirinya, dari gurunya, terus dari surat-suratnya, terus surat izin untuk buat LPK itu kan ada surat izinnya, jadi minta dulu lihat ada listnya apa enggak. Jadi harus benar detail sih kalau di Lampung biar jelas, apalagi terutama biaya. Kita harus gamblang gitu, ini biayanya untuk apa-apa terus segala macam. Jadi biar teman-teman nggak kecewa gitu, ada perbandingan kan soalnya dari LPK 1 sama LPK kedua gitu sih. Kalau untuk masnya ini dulunya gimana belajarnya mas? Apa langsung dari ke LPK dulu apa otodidak dulu? Dulu sih langsung ke LPK ya, dari lulus sekolah itu kan udah mau plan gitu kan. Tahun berapa itu? 2016 lulus SMK. Terus habis itu ya udah ngeplan antara dua negara itu udah fix, karena udah Korea ya udah cari LPK di Korea gitu. Terus kebetulan ada 3 circle temen aku yang SMP bareng. Terus mau juga ini ke luar negeri, ya udah ayo bareng ke Korea, udah cari LPK, ya udah nemu satu LPK tersebut. Dan karena kita miskomunikasi, karena kurang informasi, karena di Lampung itu karena nggak ada X itu sih, jadi kita kurang jarang yang X itu ya. Jadi kita kurang informasi bahwasanya kalau LPK itu hanya sebagai sarana belajar. Jadi ya kekurangan informasi aja, jadi kita masuk sebuah LPK 3 orang itu ya udah kita belajar segala macam gitulah. Tapi kita nggak cara mendetail gitu, cara tahu biayanya apa aja gitu. Tapi pinternya LPK tersebut ya bayar kursusnya aja. Iya. Ya intinya teman-teman yang nonton ini kalau masuk LPK ya perlu di garis bawahi. Kalau LPK itu nggak bisa memberangkatkan. Betul. Yang bisa memberangkatkan hanya HRD Korea. Nah, kalau untuk LPK itu hanya membantu proses kita belajar. Betul. Supaya kita lulus dapat sertifikat ujian agar dapat melamar kerja ke Korea Selatan. Sama di garis bawah juga, sudah dapat sertifikat pun belum tentu bisa berangkat ke Korea. Itu hanya sebagai satu kunci aja. Iya, satu kunci. Gitu sih. Itu mungkin kalau dari pengalaman LPK aku ya mungkin sedikit buruk ya, tapi mungkin bagi teman-teman bisa lah untuk pengalaman, jadi biar lebih berhati-hati lagi untuk mencari LPK gitu sih. Untuk belajarnya, proses belajarnya gimana? Nah, karena LPK aku itu ya kayak gitu ya, jadi gurunya itu menurutku kurang berkualitas. Soalnya dari murid ke murid, jadi kayak jadi kayak nggak ada patokan parameter utamanya untuk bertanya gitu. Jadi kan murid otomatis ingin belajar juga kan. Walaupun itu metodenya bagus juga sebenarnya murid ke murid, tapi ya karena murid itu juga ingin lulus, jadi kalau kita tanya ke situ kayak ada rasa gimana gitu. Jadi ya cukup sulit sih pertama-tama ya karena kita belajar buta dengan Hangul kan ya, mesti ya sulit sih. Apalagi awal-awal gitu kan ya, ngapalin itu sampai pusing, ditempel di tembok-tembok segala macam, jadi ya sulit lah, sulit. Berarti awal mula 2016 belajar. Terus ujiannya tahun berapa itu Kang? 1 tahun 2017 pas bulan April. Jadi hampir 1 tahun, kurang dikit 1 bulan lah. Berarti bareng sama saya 2017. Iya, satu angkatan kan? Iya, kayaknya iya. 2017. Sampai ujian di mana? Di Solo. Oh, di Solo. Kalau aku di Solo kayaknya, benar kan? Aku di Jakarta Barat, di Jakarta Barat. Bonjeruk.
Di SA Unggul. Saya itu di Solo. Itu juga apa ya Dapat berkesan. nilainya berapa Mas kalau boleh tahu? Kalau aku ketulung sama bejo Mas. Kenapa kok ada bejo? Saya mepet banget Oh, nilainya. berapa? Dua poin sebelum minimal. Oh. Iya. 150 berapa itu? 152 apa 153? 53. Oh, 53. Kalau minimal kan 151 kayaknya. 50, temanku 150. 50. Oh. Pokoknya intinya mepet banget seperti itu. Ya alhamdulillahnya Oh. ditolong sama Mas Bejo. Iya, mantap. Terus mau tanya, oh ya, di Korea ini tinggalnya di mana Mas? Saya selama 5 tahun ini di Ansan. Pernah pindah belum? Pabriknya yang pindah. Alamat pabriknya pindah. Iya, jadi dulunya di Sanoksu kan, selama 3 tahun lebih apa ya. Nah itu sekarang udah pindah di Ansan belakang Ansan-yok. Berarti sama persis sama pabrikku Mas. Kenapa? Pindah juga? Pindah alamat. Oh, pindah lama. Itu pindah total apa cuman pindah ke pabrik yang kedua gitu? Kayaknya punya gua ada pindah total. Kalau pindah total sih enggak. Paling kalau yang pabrik lama itu dijual. Oh, ya tetap aja ya. Terus beli yang pabrik baru. Oh. Tetapi namanya masih sama. Nah, ya sama-sama. Cuman alamatnya berbeda. Iya sama. Kalau pabrik pertama udah dijual, terus yang pabrik ini ya iya sama mirip berarti. Seperti itu. Terus mau tanya aktivitasnya ngapain aja nih Kang? Di rumah. Di sini, di sini. selama di Korea ini. Banyak lah aktivitas, bisa kumpul sama teman-teman kalau Sabtu Minggu, karena aku kuliah juga kan, jadi ya Oh kuliah. jadi darling juga kan, hari Minggu kalau dulu ini biasanya berangkat ke kampus karena corona itu kan, jadi ya darling. Berarti Senin sampai Jumat tuh kerja. Terus di Sabtu Minggu buat aktivitas ya, ketemu teman, belajar buat menambah ilmu di OOT gitu. Kuliah gitu ya berarti ya intinya ya. Berarti aktif banget berarti jenengan itu. Enggak juga sih, banyak istirahatnya juga. Oke. Gitulah. Terus oh ya ini sedikit saja motivasi buat teman-teman yang nonton ini. Kenapa? Yang sedang akan menjalankan ujian itu bagaimana? Motivasinya Mas agar supaya lulus kayak sampean. Nilainya berapa dulu? Saya 178 kalau nggak salah. 178 hebat berarti Mas. Enggak juga sih Mas. Nah. Bejo juga itu. Oke. Tipsnya bagaimana Mas? Motivasinya agar supaya semangat belajar, supaya mendapatkan nilai yang tinggi dan bisa lulus dan sampai ke Korea. Bertemu sama jenengan nantinya. Amin. Insya Allah ya. Sebenarnya motivasi itu dari diri sendiri sih sebenarnya. Ya kita cuma ngasih input lah. Jadi kalau buat teman-teman ya tujuan yang pertama itu tujuan dulu. Tujuan teman-teman itu harus dibuletin. Kalau misalnya teman-teman tujuannya udah dibuletin ya, jadi udah tahu targetnya nih. Jadi kita lebih tahu nih mau kemana. Jadi kita harus lebih semangat lagi untuk masuk ke target tersebut. Itu yang pertama tujuan. Terus yang kedua ya mau gimana lagi, kita kan udah masuk ke tujuan itu ya harus lebih semangat lagi sih. Konsisten. Konsisten, nah itu penting. Terus yang ketiga membangun circle sih. Kalau cuma sendiri itu kalau belajar menurutku juga kurang misalnya takut ada yang salah jadi nggak ada yang benerin kan. Mending sama teman 1 atau 2 gitu bisa koreksi, kita bisa dikte-diktean, kita ngapal bahasa Koreanya terus temennya yang bahasa Indonesia, kan itu sama-sama menghafalkan dua-duanya. Jadi, iya betul. Jadi itu lebih fleksibel untuk menghafal lebih cepat. Jadi lebih gimana ya, lebih enak aja sih, efisien juga. Terus yang keempat minta doa restu sih. Yang terakhir itu penting itu. Yang penting banget. Soalnya restu dari orang tua itu sangat penting. Terus ya karena kita bertuhan ya minta sama Tuhan yang paling utama. Jadi ya berdoa. Selagi minta restu juga, selain itu juga minta berdoa sama Tuhan yang Maha Kuasa, itu sih. Ya selain itu ya kembali ke diri sendiri, yang kita yang itu sih target yang penting. Sama satu lagi, jangan memikirkan nanti hasilnya jadi apa gitu. Kemudian teman-teman fokus ke prosesnya, nanti hasil itu mengikuti setiap proses tersebut. Jadi kalau teman-teman prosesnya bagus ya nanti hasilnya juga akan bagus. Nah seperti itu. Aku juga berpikiran seperti itu Mas. Kalau aku itu dulu
apa ya, yang penting saya belajar dan belajar. Kalau aku sih menilai aku itu orangnya belajar, Mas. Cuman saya itu yakin kalau sering belajar pasti sampai tujuan gitu. Karena orang bisa itu karena orang terbiasa. Wah, super sekali. Oke, teman-teman semua, ini terima kasih untuk siapa namanya tadi? Mustafa. Mas Mustafa. Betul. Ini juga konten kreator juga kayaknya nih. Alhamdulillah. Boleh deh mampir-mampir ke channel saya di Mustafa KR di YouTube-nya. Channelnya membahas apa itu, Mas? Mirip-mirip sih, membahas tentang Korea, tapi sekarang lebih mau ke tentang dunia IT. Gitu. Oke. Terima kasih buat Mas Mustafa. Ya, ini buat teman-teman, buat pesan-pesannya, tetap semangat yang buat belajar atau masih belum dapat pendaftaran kan mungkin belum daftar, ya tetap aja semangat aja, jangan menunggu kapan ya ujiannya, kapan ujian, mendingan teman-teman fokus ke belajarnya. Nanti kalau ujiannya udah ada, jadi teman-teman udah siap dan ready dan bisa lulus. Gitu aja sih. Iya, semoga Mas Mustafa ini selalu diberi kesehatan. Amin. Masya Allah, sampai juga diberi rezeki yang cukup. Masya Allah. Dan semoga apa yang dicita-citakan di Korea ini segera terwujud. Amin. Dan sukses di tanah air tercinta. Masya Allah, amin. Masya Allah. Terima kasih Mas Reza. Oke, teman-teman semua, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.